Shalom Bapak Ibu, hari ini saya percaya kita semua kabarnya luar biasa. Nah, hari ini Bapak Ibu saya akan memperkenalkan satu program baru dari GBI, GDC atau Grand Dadap City. Ada satu program yang sangat memberkati kita dan akan sangat menjadi motivasi buat kehidupan kita. Karena tema gereja kita adalah keluarga dan moto gereja kita adalah Strong Family. Maka kita buat sebuah program GBGDC adalah Spiritual Journey. Bagaimana dalam Spiritual Journey ini kita akan menceritakan perjalanan spiritual atau perjalanan rohani setiap anak-anak Tuhan, khususnya gereja Grand Dadap City Mall. Nah, saya yakin bahwa program ini akan memberkati setiap kita. Kita akan diingatkan kembali, kita akan direview kembali bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan dan bagaimana kehidupan kita yang dahulu dan hari ini setelah kita kenal Tuhan. Nah, itu karenanya saya yakin program Spiritual Journey ini akan jadi berkat yang luar biasa bagi setiap kita. Maka Bapak Ibu, hari ini kita akan diberkati oleh satu keluarga yang sudah lama melayani Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang pantang menyerah, dan keluarga yang tidak pernah mengeluh dan selalu mengucap syukur. Dan kita akan panggil satu keluarga yang dimana sampai hari ini dia melayani Tuhan dan pelayanannya sebagai tim gembala di GBI GDC Grand Dadap City, yaitu keluarga PDP Budi Alam Oi. Dan kita akan lihat betapa besarnya, betapa luar biasanya kesaksian kehidupan beliau, sehingga kita akan melihat bagaimana perjalanan spiritual keluarga ini sampai mereka betul-betul bisa mengenal Tuhan dan diberkati Tuhan, terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, itu karenanya Bapak Ibu, kita akan sama-sama melihat keluarga PDP Budi Alam Oi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini sudah hadir keluarga pendeta pembantu Budi Alam Oi bersama dengan istri Ibu Yuliana. Nah, kita akan mendengar bagaimana perjalanan spiritual journey mereka, perjalanan kerohanian mereka di saat mereka mengenal Tuhan dan sebelum mengenal Tuhan. Nah, hari ini saya akan bertanya kepada keluarga ini, keluarga yang berkati Tuhan ini, kepada terlebih dahulu kepada Pak Budi, ya. Pak Budi, gimana waktu mengenal Tuhan itu di tahun berapa dan tanggal berapa, kira-kira masih ingat nggak? Kalau tanggal sih ya pasti kita nggak ingat. Iya. Kita kenal Tuhan itu pada saat masih sekolah. Sekolah kelas Ya. berapa itu gitu? Iya, kelas 1 semuanya. Kelas 1 SMEA ya? Jadi karena kita juga masuk sudah agak telat sebetulnya sih. Pertama sekolah itu udah telat. Sebenarnya pada saat itu kita juga harap ya diterima di sekolah SMEA itu. Ya, ada pergumulan juga di situ sebenarnya sih. Apa di pergumulannya? Bagaimana, aduh bisa masuk nggak ya? Kalau seandainya nggak bisa masuk, umur udah agak ya udah cukup umur ibarat katanya. Jadi anak-anak di bawah kita itu kan masih muda-muda, tahun 76 kan. Nah, jadi kita itu udah nggak pikir-pikir gimana ya, bisa nggak ya, bisa apa enggak ya. Tapi ya kita berusaha, coba aja dulu lah gitu. Ya, kira-kira ingat nggak umur berapa hari itu? Itu kurang lebih hampir 21 tahun. 21 tahun, 21 tahun kelas 1 SMEA. SMEA, yang harusnya pada waktu itu anak kelas 1 SMEA umur berapa? 18 tahun? 16 tahun ya? Kurang lebih ya dikurangin 6 tahun aja itu. Oh, Kira-kira ya 15 atau 16 tahun lah. Lalu bertanya, bisa nggak? Iya,
Ya puji Tuhan sih waktu itu kan kepala sekolahnya masih mengizinkan. Karena luar biasa Tuhan mungkin bekerja pada saat itu. Saya belum percaya waktu itu kan. Belum percaya Tuhan pada waktu itu, belum percaya Tuhan ya. Sama sekali. Nah, jadi pas saya masuk itu di ujian pertama, ya saya bersyukur bisa diterima gitu. Jadi ya saya berusaha dari hari demi hari, belajar sekolah dari awal lagi. Gitu. Nah pada saat itu ya kita belajar di sekolah itu yang kita mulai dari awal lagi, dan luar biasanya kita merasa Tuhan itu berkati ya, pada di sekolah Semea itu, karena jarang terjadi kalau sebenarnya orang sudah lama nggak sekolah lagi gitu. Jadi memang kita nggak tahu kalau Tuhan tuh bekerja pada kita setiap kita pada saat itu. Dan saya masuk ke sekolah percaya kepada Tuhan itu pada saat kita sekolah Semea 1 kelas 1, di situ diajak teman-teman. Oh, jadi percaya Tuhan Iya. karena diajak teman-teman. Diajak teman-teman. Diajak kemana? Ya ajak-ajak dalam arti kita tuh dalam musik. Musik ya. Saat itu kan kita senang sekali main gendang. Gendang yang ada di meja tuh suka main gendang kan. Dengan seperti gendang biasa aja. Iya. Kita mengiring-iringi itu. Saya senang kali kalau sananya mengiringin lagu-lagu. Pokoknya kita nggak tahu itu lagu dangdut, lagu rohani, kita kan masih belum itu tahu kan. Yeah. Nah pada saat itu kita main musik, teman saya bilang, boleh juga loh. Lagu itu namanya bermain musik iring di gereja kita. Nanti kata kalau ada kebaktian kita boleh ikut. Iya. Jadi saya pikir saya ragu-ragu, apa ya bisa ya? Bisa, nanti kan pengiringin aja katanya. Tapi ya udahlah, kita coba dulu kan, pengiringin ya. Kebaktian seperti biasa, kebaktian kayak orang-orang umumnya. Iya. Kebaktian kita main musiknya, dia orang main gitarnya, kita main gendangnya. Nah, terus begitu terus. Nah, ya semalamnya itu kita bermimpi sebetulnya sih. Mimpi bahwa kamu masih Kristen gitu. Ya anak-anaknya yang nanya saya itu, sungainya ya nggak begitu dalam kan, kering. Dan mimpian itu kan sebentar aja sih mimpinya. Dia tanya, kamu mau masuk Kristen? Dalam mimpinya pada satu saya bilang, enggak kan nggak masuk Kristen. Itu udah hilang gitu aja. Dan pas bangun sadar, kok mimpi seperti itu ya. Nah pada saat itu ya kita tetap sekolah, belajar seperti biasa. Belum pelayanan tuh hari itu belum pelayanan ya, masih sekadar iseng-iseng Ikut-ikut melayani, aja, ikut-ikut iya. main musik, bantu musik gereja. Iya. Nah dari situ udah jadi setelah kita selesai sekolah, nah di situ kita sama teman-teman tuh diajak ke gereja. Yang pertama tuh gereja Antioquia. Gereja Antioquia. Pendetanya itu nama Pak Christian Rimbo. Pak Christian Rimbo. Ya, hamba Tuhan. Nah di sana saya baca ke teman-teman. Pas saya diajak ke sana, saya biasa-biasa aja sih waktu itu, nggak begitu ini. Karena baru pertama kali. Iya. Jadi tiap hari Minggu bantu-bantu untuk main musik. Main musik setiap minggu, setiap ibadah. Enggak, itu kita nggak main musik Pak, nggak main musik. Kan udah keluar sekolah kita kan seperti biasa aja. Gitu. Nggak main musik. Iya, nggak main musik. Nah setelah kita ikut teman-teman diajak ke gereja, wah itu yang luar biasanya tuh pertama kali yang saya rasakan itu jamahan Tuhan luar biasa. Wow. Setelah kita memuji Tuhan, kita biasa duduk seperti belakang gitu. Saya sampai menangis. Menangisnya gitu, Tuhan tuh benar-benar menjamah setiap orang. Orang WL, siapa yang mau percaya sama Tuhan, silakan angkat tangan. Iya. Angkat tangan luar biasa, Tuhan jamah, semua banyak yang menangis. Hadirat Tuhan tuh kita rasakan. Luar biasa ada kelekaan. Iya. Ada kelekaan situ gitu. Masa damai, merasakan kita tuh sukacita. Amin. Kita kan bagaimana tuh bekerja pada kita gitu.
Nah, dan pada saat itulah kita dibaptis. Ya. Dibaptis tahun berapa sih? Tahun 1993. 93. 93 ya. Ya, 93. Jadi pas lagi baptis, rasakan luar biasa Tuhan menjamah kita semua orang. Nah, disitulah kita baru belajar lagi ya mengenal akan keberagaman Tuhan. Terus menerus. Oke. Nah, baik. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak ada kata terlambat untuk kita maju dalam hidup ini. Jadi tadi awal bahwa Pak Budi ini dibilang terlambat sekolah. Mungkin usianya lebih tua daripada rekan-rekannya teman-teman yang lain pada waktu kelas 1 SMA. Tapi tidak ada kata terlambat. Dan karena dia berpikir tidak ada kata terlambat, maka bisa hari ini, bisa ada. Tapi yang sangat menariknya Bapak Ibu, coba kita perhatikan, dia ikut Tuhan itu karena dia punya talenta musik, lalu kemudian latihan-latihan dengan teman-teman, main di gereja, lalu kemudian dia terima lawatan Tuhan. Dan lawatan Tuhan itulah yang membuat Pak Budi ini semakin cinta sama Tuhan, belajar terus dan belajar terus tentang kebenaran Tuhan. Sampai hari ini Pak Budi bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Bahkan bukan hanya Pak Budi melayani Tuhan, tapi istri dan anak juga melayani Tuhan. Itu karenanya Bapak dikasih Tuhan, ini satu kesaksian yang luar biasa yang perlu kita renungkan kembali, bahwa Tuhan bisa memakai segala keadaan dan situasi. Yang penting kita buka hati dan mau melakukan seperti apa yang sudah dialami oleh Pak Budi beserta dengan keluarganya. Nah, apa sih Pak Budi yang paling menarik, yang paling berkesan di saat mengikut Tuhan, sesuatu yang menyentuh hati dan pikiran sehingga hari, bahkan cerita ini nggak bakal bisa dilupakan? Apakah karena tadi hadirat Tuhan itu, atau adakah yang lain? Iya, memang setiap permasalahan orang pasti ada. Dalam kehidupan pasti ada. Tuhan akan selalu menolong pada umat-umatnya, kepada anak yang terkasih pada saat kita mengalami suatu masalah. Pada saat kita mengalami masalah, kita minta pada Tuhan pertolongan. Ya kan, seperti waktu melahir anak pertama kali yang si Stefanus, yang saya kan Stefanus dan Stefani. Itu pertama kali saya sama sekali sudah pusing masalah biaya juga kan. Hanya megang uang tuh hanya 3.000 perak. Nah kemudian itu rumah sakit yang ada, kita ada di rumah bersalin, cuma pasiennya cuma satu, cuma istri saya. Itu hanya 3.000 perak, lampunya mati lagi. Ya ampun. Lampunya mati, kita beli lilin, ya kan. Kemudian kita berharap, berdoa pertolongan Tuhan, biar ada mujizat yang terjadi gitu. Akhirnya kita sampai bermalam-malam, sampai jam 12 malam, sampai membantu suster itu bilang, kalau seandainya malam ini tidak lahir, harus dibawa ke rumah sakit besar, Tenggareng. Baru saya kebingungan, kan tentu biayanya kan luar biasa kan, belum biaya juga. Betul. Tapi saya berdoa, percaya sama Tuhan, dalam kita berbahasa roh, minta pertolongan Tuhan, Tuhan yang jamah, kita serahkan kepada Tuhan. Luar biasanya jam 3 pagi itu lahirlah Stefanus. Begitu lahir itu anak, jadinya pertolongan Tuhan luar biasa. Sampai setelah melahirkan, selesai sudah, ya kan. Jadi saya belum bisa merasakan apa-apa, tapi setelah saya pulang, saya menangis sampai nggak tertahan. Menangis seperti anak kecil. Menangisnya kenapa? Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Amin. Dia mendengar suatu anaknya yang minta pertolongan, dia pasti dengar, nggak mungkin gak ada yang didengar. Karena luar biasanya Tuhan bekerja, bukan dengan akal kita, dengan pikir kita, tapi Tuhan bekerja pada saat kita sudah tidak sanggup lagi. Pada saat kita sudah lemah, tidak sanggup, tidak kuat lagi, ada pertolongan Tuhan saja. Amin. Luar biasa, saya waktu itu nangis terjadi-jadinya, tapi ya setelah kita menangis agak lega. Perasaan hati sangat lega, enteng rasanya. Batin itu tuh enteng. Nah, pada saat itu luar biasa yang saya berkesan itu luar biasa pertolongan Tuhan. Pada saat kita minta pertolongan,
Tuhan yang selalu memberikan jawaban yang baik. Iya, haleluya, haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan lihat, pada saat kita berserah total kepada Tuhan dan kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, terus kita menaruh pengharapan kita sama Tuhan, maka Tuhan turun tangan atas setiap anak-anaknya. Dan ini telah dibuktikan oleh keluarga Pak Budi ini. Nah, saya pengen tanya ini dengan istrinya, pada waktu kesaksian ini Pak Budi betul-betul berserah sama Tuhan. Nah, coba kita lihat dari istrinya, apakah waktu ngalami ini dia pun sama melakukan yang sama dengan Pak Budi sebagai suaminya, atau mungkin dia hanya bersantai-santai atau berleha-leha? Gimana? Gimana Bu Yuli dengan kesaksian yang baru disampaikan pada saat waktu melahirkan Stefanus dengan keadaan yang sangat sulit itu? Gimana perasaan Ci Yuli juga? Boleh disaksikan supaya jadi berkat buat banyak orang. Kalau mau diceritain ya sebenarnya sih sama Pak, sedihnya ada, cuman bingung karena kan dia bilang punya uang kan cuma segitu. Ya udah, jadi dia dalam persalinan gitu tuh dia juga banyak doa. Ya tapi dibalik itu semua sih ada juga Pak, jalan keluarnya pasti ada. Amen. Kalau kita anak-anak Tuhan itu yang sungguh-sungguh berharap sama Tuhan, Amen. pasti ada jalan Amen. keluar. Amen. Meskipun nggak langsung, pasti Iya. Tuhan tahu ada solusi dibalik semua masalah itu, ada Pak. Wow. Dan saya percaya juga bukan hanya itu aja sih masalah kita kan, dalam namanya berumah tangga kan pasti banyak masalah Pak. Pasti, yes. Ada halangan maupun apa aja dah pokoknya. Tapi puji Tuhan selalu ada jalan nih. Amin. Saya Amin. percaya Tuhan itu masih baik sampai sekarang buat keluarga kita. Wow, pasti. Lihat kata kuncinya, pasti ada jalan. Tidak ada jalan tertutup di hadapan Tuhan. Ini satu pesan yang luar biasa bagi kita. Apapun masalah, saya percaya nggak ada dalam di dunia ini keluarga yang sempurna, nggak ada. Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Tapi kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, pasti yang tidak sempurna dijadikan sempurna. Itu karenanya biar kesaksian ini menjadi betul-betul menjadi berkat buat setiap kita Bapak Ibu. Nah, saya yakin ada banyak kesaksian lain yang bisa diceritakan oleh Pak Budi beserta dengan istri. Tapi dari satu kesaksian atau dua kesaksian yang baru kita dengar, ini memberikan semangat harusnya kepada setiap kita, memberikan gairah kepada setiap kita, bahwa tidak mungkin tidak ada jalan keluar. Yang penting kita berdoa seperti tadi Pak Budi katakan, berharap seperti katakan, dan Ibu Yuli katakan, pasti ada jalan keluar. Nggak mungkin nggak ada jalan keluar. Yang terpenting adalah bagaimana sekarang kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Rumah tangga kita betul-betul berharap sama Tuhan. Keluarga kita berharap kepada Tuhan. Keluarga kita berserah kepada Tuhan. Dan sampai hari ini penyertaan Tuhan terus menyertai keluarga Pak Budi dengan Ibu Yuliana. Dan anak-anaknya pun hari ini semua melayani Tuhan. Stefanus melayani dalam bidang musik di gereja. Stefani melayani sebagai singer. Mungkin sebentar lagi dia akan naik tingkat jadi worship leader, ya kan? Semua kita harus mengalami perkembangan rohani. Maka saya yakin perjalanan rohani Pak Budi dengan Ibu Yuli, dengan anak-anaknya akan mengalami terus perkembangan. Demikian juga spiritual journey kita Bapak Ibu kasih Tuhan, pasti akan mengalami perkembangan demi perkembangan. Tapi saya ingat satu pesan yang kata Bapak Budi tadi katakan, bahwa setiap masalah, setiap persoalan kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Itu tadi yang dikatakan oleh Pak Budi. Nah, sekarang saya kepingin dengar dari Pak Budi dan Ibu Yuli, pesan-pesan apa yang ingin diberikan kepada umat-umat Tuhan yang ingin menyaksikan tayang ini. Pesan-pesan apa, motivasi, kata-kata apa yang bisa memberikan semangat kepada setiap umat-umat Tuhan menyaksikan tayang ini. Pertama dari Pak Budi, gimana? Yang utama adalah kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mencari Tuhan dengan hati yang tulus, melayani dengan hati yang tulus, supaya kita juga diberkati dan memberkati orang lain. Amin. Dan juga kita harus bisa membawa satu persatu jiwa-jiwa orang yang kita perlu minta pertolongan. Amin. Tetapi bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang selalu memimpin kita. Amin. Lambat laun
Tuhan pasti akan menjamahnya. Karena bagi kita hidup ini adalah yaitu kesempatan bagi kita melayani. Amin. Itulah pada setiap jemaat-jemaat Tuhan atau orang yang belum percaya, belum mengenal ya Tuhan, baiklah kita mencari dan memberikan mereka suatu support atau dukungan, dan terus berharap kepada Tuhan sebagai tumpuan kita di kaki Tuhan, berdoa dan mengucap syukur, dan juga kita dipakai Tuhan dimanapun kita berada ya, dalam posisi apapun Tuhan akan bekerja, yang dimana kita selalu meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Itu sebabnya saya selalu menyerukan untuk umat Tuhan, marilah di kesempatan ini, selama ia berkenan, kita temui Tuhan. Amin. Selama kita ada waktu, mari ketemu Tuhan. Jangan bosan-bosan, karena suatu saat Tuhan akan pakai pada siapapun kita, siapa kita. Yang penting utama adalah kita mau mengambil bagian dan mau mengambil Tuhan yang berikan kepada kita. Mari sama-sama bersatu. Amin. Amin. Haleluya. Gimana? Bu Yuli, silakan kasih sebuah kata-kata buat setiap jemaat atau umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Ya, kalau buat semua jemaat, saya berharap ini kan udah akhir zaman. Jadi banyak-banyaklah melayani sungguh-sungguh. Masalah boleh ada, tapi jangan jadikan itu masalah beban berat dalam hidup, Pak. Semua orang pasti ngalamin masalah, dari yang masalah kecil sampai besar, sampai udah nggak sanggup mungkin bagi mereka nggak ada jalan keluar. Ya kita balik lagi, yang kita layanin kan Tuhan. Emang sebagai manusia kadang kalau mau pelayanan itu, kalau melihat satu sama lain suka ada kesannya, itu wajar, Pak. Setiap gereja pun pasti mengalami hal itu dalam pelayanan apapun. Tapi kita balik lagi ke diri kita. Jadi saya berharap buat jemaat maupun pengerja yang ada sekarang, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Di akhir zaman ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan pesan yang sangat luar biasa dari keluarga Pak Budi dan Ibu adalah, yang pertama, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Yang kedua, kita tulus melayani Tuhan. Yang ketiga, kita tetap berbuat baik. Yang keempat, gunakan kesempatan yang masih diberi Tuhan buat setiap kita. Selagi masih ada kesempatan, mari kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, sampai ketemu lagi kita nanti dalam acara Spiritual Journey yang berikutnya. Dan kita akan dengar satu kesaksian dan kesaksian lain yang sangat memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.